Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca doa. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Sekarang kita akan belajar materi tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Pembelajaran 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kalian mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang keempat, kalian mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kalian mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Yang keenam, kalian mampu menuliskan laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Ibu akan membacakan teks proklamasi. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana, Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gopar, Prigodindo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks, kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua,
pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Tahukah kalian bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingat kalian pepatah, di mana bumi dipinjak, di sana langit dijunjung. Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bunga teratai. Tahukah kalian bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebaik-baiknya. Hal ini akan berdampak saat menguapkan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Simpulan pembelajaran kali ini adalah proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, tonggak sejarah negara Indonesia. Bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya. Valuasi pembelajaran kali ini, yang pertama, isilah peta pikiran di teks proklamasi kemerdekaan Indonesia menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Yang kedua, bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya. Pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.